Hey yo, oke teman-teman, bertemu lagi dengan aku dan juga cerita-cerita menarik yang super seru. Jam 15.42 Wita dalam hutan Betung Krihun. Rian menginjakan sepatu hikingnya di atas akar pohon raksasa yang licin. Kamera Nikon D850-nya berayun di dada. Lensa makro 105 mm-nya masih terpasang untuk memotret kupu-kupu langka. Dasar grup, aku bilang jangan jalan terlalu cepat, gerutunya dalam hati sambil memeriksa GPS di smartphone-nya. Layar menunjukkan no sinyal dengan icon baterai tinggal 10%. Tiba-tiba, krak, petir menyambar pohon di dekatnya. Hujan tropis yang deras tiba-tiba mengguyur, mengubah tanah menjadi lumpur licin. Rian, banjir! Teriak pemandu wisatanya terputus oleh deru air dari hulu sungai. Sebelum sempat lari, arus setinggi pinggang sudah menyapu tubuhnya. Dunia berputar, pandangannya berkunang-kunang saat kepalanya terbentur batu sungai. Air masuk ke hidung dan mulutnya. Hitam, itulah pandangan Rian sekarang, gelap. Sampailah jam 9.18 Wita di gubuk suku Dayak Merah. Bau pertama yang tercium, campuran asap kayu ulin, minyak tengkawang, dan sesuatu yang amis. Darah kering. Rian membuka mata perlahan. Langit-langit dari anyaman rotan, dinding kayu penuh ukiran simbol aneh. Burung enggang dengan mata dari batu merah, ular naga melingkar memakan ekornya sendiri, dan tulisan kuno berbentuk seperti bekas cakar. Dia hidup batu, teriak seorang wanita, seorang perempuan muda. Rian memiringkan kepalanya, sakit sekali, dan melihat seorang gadis berusia sekitar 17 tahun dengan tato bunga di pelipis, kalung dari gigi babi hutan, dan mata hitam pekat seperti kolam malam. Dan di sebelahnya ada pria tua bertubuh kekar dengan tato ular naga menyelimuti seluruh dada, hiasan telinga dari tulang, dan parang tradisional di pinggang. Roh sungai memberkati kita. Laki-laki kulit pucat ini akan menjadi suami Anissa, ujar pria itu yang dipanggil Bato. Rian mencoba duduk, tapi ikat kepala dari kulit binatang mengikat pergelangan tangannya ke tempat tidur. Apa? Tidak, aku harus ke... Plak. Tiba-tiba tamparan melayang yang dibuat oleh Bato membuat kupingnya berdenging. Kau sekarang milik suku Dayak Merah. Malam ini juga kau akan menikahi putriku. Rian, sungguh tamparan yang sangat luar biasa. Sakit sekali pasti itu ya. Tibalah di pukul 22.30 Wita. Persiapan pernikahan. Rian dipaksa mandi di sungai kecil oleh dua lelaki bersenjata tombak. Tubuhnya masih sakit, tapi pikirannya mulai jernih. Ia memperhatikan bahwa desa ini terdiri dari 15 rumah panggung berbentuk melingkar. Tidak ada listrik atau teknologi modern sama sekali, dan para wanita semuanya menunduk saat Batuk lewat. Anissa, gadis itu, duduk di batu besar, sedang dihias oleh perempuan-perempuan tua. Rambutnya dikepang dengan benang merah. Kaki dan tangannya diolesi minyak kuning. Matanya kosong seperti orang yang pasrah. Seorang nenek ompong mendekati Rian sambil membawa mangkuk tanah liat berisi cairan merah. Minum agar kau kuat untuk malam pengantin, ucap nenek ompong itu. Rian mencium aroma darah seperti tembakau dicampur dengan logam. Sebagai mantan mahasiswa farmasi, ia mengenali bau besi darah.
tiba di jam 23.55 Wita di pondok pengantin. Genderang dari kulit kancil berdentum. Seluruh suku berkumpul mengelilingi api unggun, menyanyikan lagu dengan bahasa yang tidak Rian mengerti. Batuk berdiri di atas batu altar, mengenakan topeng dari tengkorak beruang, jubah dari kulit macan dahan, dan tulang manusia tergantung di pinggang. Dan Anissa sekarang mengenakan hiasan kepala dari bulu enggang, gelang dari tembaga berbentuk ular, dan kain tenun merah hitam yang nyaris transparan. Dengan kekuatan roh sungai, aku persatukan kalian, ucap Bato. Sebelum Rian protes, mereka sudah disatukan dengan tali dari akar yang diikat dengan 7 sampul. Dan sampai akhirnya, tibalah saat mereka dibawa ke pondok kecil di pinggir desa. Di dalam pondok, Anissa duduk di tikar anyaman, tubuhnya gemetar. Kira-kira apa yang membuat tubuh Anissa gemetar? Kau bisa bahasa kita? Tanya Anissa pelan. Rian menggeleng. Gadis itu menghela nafas, lalu membuka bagian kain di perutnya. Terlihat bekas luka operasi panjang vertikal. Dan dari luar, suara Bato menggelegar. Lakukan tugasmu, atau kau akan sama seperti yang lain. Anissa mulai menangis. Lalu lampu minyak padam. Kira-kira sama seperti yang lain itu maksudnya apa ya, Bato? Kalau kalian mau tahu apa maksud Bato, tetap tonton video ini, jangan di skip. Sampai pada pukul 00.17 Wita di pondok pengantin. Dalam kegelapan, Rian mendengar suara cakar menggaruk lantai bambu. Bau anyir darah segar menusuk hidungnya. Anissa, apa itu? Bisiknya sambil meraba lantai. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang basah dan kenyal. Segumpal daging mentah. Dari luar, cahaya bulan menyorot masuk melalui celah dinding, mengungkap bekas cakar besar menggores lantai. Tetesan darah segar membentuk jejak menuju lubang jebakan di sudut, dan Anissa menghilang. Rian merangkak ke lubang itu, jantungnya berdegup kencang. Dengan menggunakan korek api darurat yang masih tersisa di saku celana Rian, ia melihat 5 kerangka manusia tersusun rapi dalam posisi duduk, masing-masing masih mengenakan pakaian pengantin suku Dayak Merah, dan tulang rusuk yang retak dengan pola yang sama. Kemudian tengkorak yang memiliki lubang besar di bagian atas. Tidak hanya itu, Rian juga melihat di dinding terukir simbol-simbol darah. Kalender bulan dengan 5 tanggal dicoret, gambar wanita hamil dengan perut terbuka, dan tulisan darah pembaru dalam bahasa Dayak kuno. Ini mantan suami Anissa. Tiba-tiba, krek, lantai bambu di atasnya berderit. Siapakah itu? Oke, lanjut. Jam 00.31 Wita. Terjadilah pertemuan dengan sang gadis misterius. Jangan bersuara. Suara anak kecil berbalik dari kegelapan. Seorang gadis kecil sekitar 8 tahun dengan mata biru pucat, tidak seperti suku Dayak biasa, bekas luka berbentuk bulan sabit di pipinya, dan memakai kalung dari tulang jari manusia. Aku Sari, adik seibu Anissa. Kau harus lari sebelum Batuk memilihmu jadi tumbal bulan ini. Dia menyodorkan sebuah pisau tulang dan kantong kulit berisi bubuk merah. Ini cabai hantu,
taburkan ke mata penjaga, tapi jangan sampai tersentuh dengan kulitmu sendiri. Ternyata gadis itu adalah gadis cilik bernama Sari, yaitu dia adiknya Anissa, tapi satu ibu. Mungkin beda bapak juga ya. Oke, lanjut. Rian menyelinap keluar dari pondok. Desa sepi, hanya diterangi obor dari lemak hewan yang berbau anyir. Dari balik rumah kepala suku, Rian mendengar. Darahnya belum siap, kita butuh lebih banyak waktu. Suara Anissa berteriak. Bulan purnama tinggal 3 malam lagi. Jika dia tidak bisa membuahimu, maka aku akan mengambil jantungnya untuk ritual. Teriak Bato. Rian melihat melalui celah dinding. Anissa dirantai di sebuah batu altar. Perutnya yang terbuka diolesi ramuan hitam dan Bato mengasah pisau tembaga di atas batu asah. Mengerikan sekali. Jam 1:02 Wita. Tiba-tiba ada yang menarik tangan Rian. Dan itu bukan lain adalah Sari. Kemudian Sari berkata, "Ikuti aku." Mereka merangkak melalui terowongan bawah tanah menuju sebuah gua kecil yang berisi botol-botol kaca berisi janin dalam formalin. Peta kuno Pulau Kalimantan dengan tanda merah. Buku catatan berbahasa Belanda tahun 1932. Ini tempat penelitian zaman kolonial. Sari membuka halaman terakhir buku itu. Tertulis, percobaan ke-28 gagal. DNA ular piton tidak bisa bersatu dengan manusia. Butuh darah baru dari luar. Di bawahnya ada foto hitam putih seorang tentara Belanda yang mirip sekali dengan Rian. Oh, plot twist apa ini? Kenapa bisa mirip dengan Rian? Siapakah tentara itu? Rian menggigil memegang foto tentara Belanda itu. Ini kakek buyutku, tapi dia tewas di Perang Dunia II. Sari menarik lengannya. Lihat ini. Gadis kecil itu membuka peti kayu berisi puluhan botol kecil berlabel dalam bahasa Jerman. Versus 12 MERS plus Python-Sklangen DNA versus 19 Hybrid Embryonen versus 27 Bullgruppe RH negatif for Chimeren. Mereka mencoba menciptakan manusia ular. Rian tersadar dan Batok melanjutkan eksperimen gila ini. Tiba-tiba, boom, suara ledakan mengguncang gua. Pasir berhamburan dari langitnya. "Cepat ke terowongan belakang!" teriak Sari. Mereka keluar dari terowongan, tepat di belakang air terjun setinggi 30 meter. Kabut air menyembunyikan pemandangan mengerikan. Kandang-kandang besi berkarat yang berisi 3 wanita hamil dengan perut buncit tidak wajar. 2 pria bertubuh setengah ular dengan kulit bersisik dan lidah bercabang. Dan puluhan janin dalam toples dengan cacat mengerikan. "Ini neraka dunia," ucap Rian yang hampir muntah. Sari menunjuk ke bangunan mirip kuil di kejauhan. Di sana tempat Batuk melakukan operasi. Dia menyuntikkan cairan ular piton raksasa di rahim wanita. Mengerikan sekali Batuk ini ya. Tiba-tiba suara desis aneh membuat mereka berbalik. Dari kegelapan muncul wanita setengah ular dengan mata kuning vertikal, bekas jahitan kasar dan leher sampai perut, dan juga memakai kalung gigi manusia. "Ibu!" Sari gemetar. Makhluk itu mendesis, "Larilah sebelum kau menjadi seperti kami." Tiba-tiba, anak panah berapi menancap di punggung makhluk itu. "Penjahat, kau membuka rahasia suci." Batok muncul dengan 10 prajurit bersenjata.
Pada saat pukul 2:01 Wita, Rian dan Sari tertangkap di ruang penyiksaan. Anissa dirantai di sebelah mereka. Perutnya kini berbentuk aneh seperti ada yang bergerak-gerak di dalam. "Maafkan aku," Anissa menangis. "Batok bukan ayah kandungku. Dia dokter eksperimen Nazi yang kabur ke sini pada tahun 1945. Dia mengangkat bajunya dan memperlihatkan bekas operasi yang membentuk kantung rahim buatan, pipa logam yang tertanam di pusarnya, dan juga kulit perut yang bersisik. Dia ingin menciptakan ras manusia baru dengan darah segar dari ular," ucap Anissa. Wow, jadi Batok itu adalah dokter eksperimen Nazi yang kabur ke Kalimantan pada tahun 1945, yang dimana tahun itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Batok memasuki ruangan dengan membawa suntikan berisi cairan biru neon. "Kakekmu dulu salah satu subjek terbaik, Rian. Darah RH negatifmu sempurna untuk eksperimen terakhirku," ucap Batok. Dia menyodorkan dokumen berstempel Project Huberman's Serpent milik SS Nazi dengan foto-foto tawanan perang, diagram persilangan DNA, dan catatan bahwa kakek Rian adalah satu-satunya yang selamat. "Sekarang dengan darahmu, aku akhirnya bisa menyempurnakan ciptaanku," ucap Batok dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rian tersentak sadar di atas meja operasi dari besi berkarat. Lampu neon kedip-kedip menerangi ruangan yang terlalu steril untuk sebuah hutan belantara. Bau formalin dan klorin menusuk hidung. "Kau monster!" Rian menjerit saat melihat sekeliling. Dinding dipenuhi dengan diagram anatomi manusia ular. Lemari berisi organ dalam stoples formalin. Alat bedah tahun 1940-an berkarat tapi masih tajam. Batok kini mengenakan jas lab putih berlumur darah, masker gas tua bermerek IG Farben, sarung tangan dari kulit ular sanca. "Bukan monster, Rian, aku visioner." Batok mengangkat sebuah suntikan berjarum tebal berisi cairan biru neon. "Dengan DNA-mu, generasi terakhir akan sempurna," ucap Batok. Saat Batok menyiapkan alat bedah, dia bercerita, "Tahun 1944, aku dikirim Himmler ke Kalimantan mencari rahasia suku Dayak untuk menciptakan prajurit super. Dan ketika Nazi kalah, aku tetap di sini menyempurnakan penelitianku," ucap Batok. Kemudian Batok membuka lemari besi dan mengeluarkan buku harian Hitler Youth edisi langka, medali SS dengan lambang ular, dan juga foto dirinya yang masih muda berdiri di samping Joseph Mengele. "Semua wanita di suku ini kupasang rahim buatan, tapi hanya darah RH negatif seperti milikmu yang bisa menetralkan penolakan imun," lanjut Batok. Pada saat pukul 2:55 Wita, Sari tiba-tiba menerobos masuk, wajahnya pucat. "Rian, aku tahu kenapa kau mirip foto itu." Gadis kecil itu melemparkan surat wasiat berbahasa Belanda. "Untuk keturunanku, jika menemukan catatan ini, waspadalah. DNA kita membawa gen langka, membawa antigen ular. Jangan biarkan Nazi mendapatkannya." "Kau cucu dari subjek percobaan nomor 7. Batok tiba-tiba tertawa gila. "Sempurna. Darah familial lebih cocok untuk transplantasi." Oke, lanjut. Rian diikat dengan tali kulit ular sanca. Batok mulai menyayat lengannya dengan pisau bedah. "Tidak perlu khawatir,
Aku sudah berlatih 80 tahun untuk melakukan ini, bisik Batuk sambil menggerakkan pisau ke tulang selangkah. Tiba-tiba, bruk, pintu besi terbanting. Anissa masuk dengan kondisi mengerikan. Perutnya terkoyak horizontal. Sesosok makhluk kecil bersisik merayap di bahunya, mata kuning vertikal seperti ular. Ayah, aku berhasil. Anissa tersenyum gila sambil mengangkat bayi Hybrid, manusia ular. Bayi Hybrid itu menjerit dengan suara yang bukan manusia maupun ular, seperti radio yang tidak menyetel frekuensi dengan benar. Suaranya memecahkan kaca-kaca laboratorium. Sempurna, akhirnya berhasil. Batuk tertawa histeris sambil menjatuhkan pisau bedah. Anissa roboh, darahnya mengucur deras dari perutnya yang terkoyak. Rian, tolong bunuh dia sebelum krak. Dinding laboratorium runtuh. Puluhan hybrid dewasa merayap masuk dari lorong gelap. Generasi pertama tahun 1950-an masih mirip manusia, hanya kulit bersisik. Generasi ketiga tahun 1980-an, lidah bercabang, mata kuning vertikal, dan generasi kelima sekarang separuh badan bawah sudah berupa ekor ular. Keluarga kami sudah bangkit, Batuk berseru. Sari menarik Rian ke sudut ruangan. Aku bukan manusia seutuhnya. Aku hybrid generasi keempat yang berhasil mempertahankan pikiran manusia, ucap Sari. Kemudian Sari merobek lengan bajunya dan terlihat kulitnya yang bersisik biru metalik. Tapi aku menolak jadi monster. Selama ini aku menyabotase eksperimennya, lanjut Sari. Kemudian dari sakunya ia mengeluarkan granat tua buatan Jerman, botol kecil berisi cairan merah, dan peta ke kapal uap Belanda tenggelam. Ini bahan peledak dari kapal kakekmu. Cairan ini bisa memicu reaksi nuklir mini pada hybrid. Dan pada saat jam 3.55 Wita, Rian melempar granat ke tengah ruangan. Ledakan biru menyala-nyala, menghanguskan hybrid muda. Tidak, ciptaanku, Batuk menjerit sambil berlari ke altar batu. Dia menyuntikkan sesuatu ke lehernya sendiri. Tubuhnya mulai berubah. Tulang-tulangnya patah dan menyusun ulang. Kulitnya mengelupas, kemudian menampakkan sisik emas. Dan mulutnya meregang sampai ke telinga. Aku akan menjadi dewa ular pertama, ucap Batuk sambil tertawa. Sari yang terluka parah menyodorkan pisau ritual kepada Rian. Darahmu bisa membunuhnya, seperti di catatan Belanda itu. Rian membaca cepat dokumen yang ternyata berisi hanya darah pembawa antigen ular yang bisa membunuh hybrid. Suntikan langsung ke jantung. Dengan sisa tenaga Rian, ia memotong arteri tangannya sendiri, mengisi suntikan dengan darahnya, dan menghujamkan ke jantung Batuk yang sedang bermutasi. Ah, Batuk menjerit saat tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Ledakan besar menghancurkan seluruh kompleks bawah tanah. Rian terbangun di pinggir sungai dibantu oleh Sari yang kehilangan separuh tubuhnya tapi masih hidup. Anissa yang sekarat dengan bayi hybrid di pelukannya, dan para wanita suku yang selamat, dan ternyata banyak yang menjadi hybrid juga. Kau harus pergi, bisik Anissa sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dan begitulah akhir pada hari itu. Kemudian 1 tahun berlalu. Rian kini menjadi saksi utama dalam penyelidikan internasional terhadap eksperimen Nazi di Kalimantan. Puluhan hybrid berhasil dievakuasi, laboratorium bawah tanah diledakkan, dan Sari dirawat di fasilitas khusus. Tapi setiap malam purnama, Rian bermimpi. Anissa yang masih hidup di hutan,
bayi Hybert dengan matanya yang mirip dirinya dan suara desis dari dalam sungai. Cerita yang cukup menegangkan ya, tapi berakhir happy. Oke, jadi segitu aja dari aku. Semoga terhibur.